Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai Brave Kids. Wah, gimana lo Malvia? Sehat, puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Anak-anak gimana di rumah? Semoga mereka juga sehat dan baik ya Lausa. Amin. Wow, hari Minggu, hari-hari yang selalu dinantikan buat Lause Yunia dan Lause Malvian. Anak-anak kira-kira di rumah menantikan gak sih Lause? Kita berharap mereka sama seperti kita Lause. Iya, betul sekali. Iya. Wow, anak-anak pasti sudah gosok gigi kan? Sudah pasti dong. udah sarapan belum? Sudah dong. Wah, udah siap nih, udah mandi. Sudah kayaknya Lausa. Yuk kita mau dengan sukacita memuji Tuhan hari ini. Kita mau nyanyikan pujian dari Terbit Matahari. Siap Lausa. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, betul sekali anak-anak, kita mau puji Tuhan kita. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan buat kita tidak pernah berkesudahan. Amin. Yuk kita semua sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Iya. Nah anak-anak, sekarang kita mau mulai ibadah kita di dalam doa. Minta Lausa Malvian berdoa ya. Ya, kita sungguh bersuka cita. Kita mau memuji Tuhan tadi dan kita akan berdoa bersama ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh kembali datang di hari ini untuk memuji Tuhan. Karena itu, arahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan, sehingga pujian yang kami naikkan sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami serahkan dari awal hingga selesai sekolah minggu kami, berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Lausa Malvian. Iya. Kita berharap nih anak-anak semua di rumah sehat-sehat. Ya, tapi kalaupun ada yang sakit, tetap ya Lausa, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Harus Lausa. Iya. Nah anak-anak, kita tetap bersuka cita karena pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian yang satu ini. Ya. Rasa-rasa kita semua sudah bisa. Pastinya. Okay. Yuk kita bangkit berdiri, ikut Lause bergerak ya. Ya, Lause.
is poor, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. Whether it's rain, whether it's poor, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. For my hope is where you are. 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 Whether it's rain, whether it's poor, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. Whether it's rain, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. For my hope is where you are. 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 Where is rain, where is pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. I will trust you, Lord, with all my life. I will trust you, Lord, with all my life. Iya, iya. kita benar-benar ya percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan Iya, kita. dia harapan kita soalnya, Lause. Betul, Lause. Nah, anak-anak, pujian yang satu ini nih berkata, kita tuh bersandar sama siapa sih, Lause? Kita harus bersandar pada Tuhan Yesus kita tentunya, Lause. Kan tadi pujian kita bilang, for my hope is where you Nah, are. betul sekali. Nah, anak-anak, kalau anak-anak lagi sedih atau Iya. anak-anak lagi susah, Iya. ya, atau lagi sakit, Iya. ya, tetap ya kita itu jangan patah semangat. Betul, Lause. Tapi kita harus tetap bersandar pada Tuhan. Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan nggak kelihatan sepertinya ya, Lause, betul. tapi Dia ada. Ada. Selalu bersama Yes, kita. betul sekali. Oleh sebab itu, dengan sukacita Yes. kita tetap mau memuji Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Ya. Bersandar pada siapa? Pada Yesus. Yes. Bersandar pada siapa? Bersandar pada Yesus. Bersandar pada siapa? Bersandar pada Yesus. Sandar, 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 sandar. Bersandar pada Yesus. Sandar, 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 sandar. Bersandar pada Yesus. Sama-sama kita bertepuk tangan ya anak-anak ya. Kita mau siap-siap. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bersandar pada siapa? Bersandar pada Yesus. Bersandar pada siapa? Bersandar pada Yesus.
bersandar pada Yesus. Sandar, 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 bersandar pada Yesus. Sandar, 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 bersandar pada Yesus. Sandar, 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 bersandar pada Yesus. Bersandar pada Yesus. Bersandar pada Yesus. Sekali lagi. Bersandar pada Yesus. Iya, betul sekali ya Loh Semalfian. Yes, pasti. Kita harus bersandar pada Tuhan. Iya. Karena kalau nggak bersandar pada Tuhan Yesus, kita nggak akan kuat. Nggak mungkin bisa. Iya. Uang kita bisa habis. Iya, betul. Tubuh kita bisa sakit. Benar sekali Lause. Selain itu, karena itu kita harus bersandar sama Tuhan Yesus saja, Lause. Amin. Oke. Nah, sebagai ucapan syukur kita karena Ya. kita selama ini sudah bersandar pada Tuhan dan Tuhan yang menolong dan memberkati Iya, kita, betul. kita mau memberikan Persembahan syukur syukur kita. kita. Nah, anak-anak bisa scan QR yang ada di Sini. situ, ya. Yuk kita mau siapkan hati kita, Iya. kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Oke. Kita nyanyikan pujian ini. Oke. Yuk sambil tepuk tangan yuk anak-anak. Kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita ya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami bawa korban syukur ke rumah-Mu ya Tuhan. Sukacita serta mazmur kehadiran-Mu Tuhan. Hanya padamu Tuhan puji syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan segala kemuliaan. Iya betul sekali ya, hanya pada Tuhan saja kita bersyukur dan kita mau berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Siap-siap ya, kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kami bawa korban syukur ke rumah-Mu ya Tuhan. Sukacita serta mazmur kehadiran-Mu Tuhan. Hanya padamu Tuhan puji syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan segala kemuliaan. Hanya padamu. Hanya padamu Tuhan puji syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan segala kemuliaan. Segala kemuliaan. Iya. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Yuk anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami senang sekali, kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Kami juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini. Kami tahu Tuhan senang melihatnya. Karena hati kami mempersembahkannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami mau berdoa untuk pekerjaan Papa dan Mama. Tuhan yang berkati pekerjaan dan usaha Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan berkati juga uang persembahan ini untuk dipakai di sekolah minggu kami. Tuhan berkati Om dan Tante yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan Amin. Wah, ini saat yang ditunggu-tunggu. dong. Iya dong, Lausa. Ngapain kita Lausa? Kita mau dengar firman Tuhan. Oh iya betul Dari sekali. Lausa Andrian. Hari ini Lausa Andrian. Iya. Lausa,
Kira-kira minggu kemarin Lausenya tuh cerita apa? Anak-anak masih inget nggak ya? Kalau nggak ingat berarti pada tidur kali dengan cerita. Masa iya tidur sih Lause? Kita kan minggu lalu tuh sudah mulai di keluarganya Pak Yakub. Oh iya betul sekali anak-anak ya. Pak Masih Yakub, inget dong pasti masih ya. ingat ya Pak mereka. Yakub berjumpa dengan Tuhan di dalam apa? Dalam apa? Dalam Mimpi. Betul sekali Iya. anak-anak ya. Sekarang masih Apa seputar ya? tentang Pak Yakub. Bapak Yakub. Tapi apa ya? Tapi apa ya? Biarin aja deh Laus Andrian cerita ya. Iya, Kita siapin daripada hati kita aja. yang cerita di sini ya. Yuk anak-anak siapkan hati. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Anak-anak, kita mau nyanyikan pujian ini dengan lebih bersungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita buat hidup kita. Dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Iya, udah siap nih kita Lause ya. Siap dong. Oke. Kalau gitu kita pamit ya. Iya, anak-anak, Lause Malvian sama Lause Yunia akan duduk di sana dengerin firman. Anak-anak juga ya, duduk yang Iya. manis. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke. Bye. Halo adik-adik Brave Kids yang ada di rumah. Senang banget nih hari ini Lause Andrian boleh ketemu sama kalian semua. Waduh, kita bersyukur ya kalau sampai hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan. Kita masih boleh beribadah, tapi juga kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita masih akan belajar tentang Yakub. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya, memohon pimpinan dari Tuhan. Yuk mari kita lepat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk boleh bangun pagi. Kami bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memberikan persembahan, kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Bahkan terlebih Tuhan sebentar kami akan sama-sama belajar dari firman-Mu Tuhan tentang Yakub dan bagaimana yang terjadi dengan kehidupan dia. Dan kami juga mau belajar Tuhan bagaimana kami juga boleh hidup semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Lause Andrian berharap adik-adik Brave Kids yang ada di rumah dengan keadaan yang tenang ya. Jangan main-main supaya kita boleh memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Nah minggu lalu kita sudah belajar tentang Yakub. Nah hari ini masih dengan Lause Andrian kita akan belajar tentang Yakub tapi di satu peristiwa yang berbeda. Nah kita tahu ya Yakub itu seorang yang hidup dalam pelarian. Dia lari kenapa? Dia lari, dia tinggalkan rumah karena kita tahu ya, dia mau dibunuh oleh saudaranya karena dia menipu keluarganya, menipu papanya, menipu kokonya, kira-kira begitu ya. Sehingga karena dia takut, mamanya juga suruh dia untuk pergi supaya dia nggak dibunuh. Jadi ketika dia pergi, dia hidup di tempat yang lain, dia berpindah-pindah sampai akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Lalu setelah itu Yakub memiliki kehidupan yang
lebih baik. Dia bertemu dengan Tuhan, dia terus dididik oleh Tuhan, dia terus dibentuk oleh Tuhan. Supaya Tuhan mau Yakub memiliki kehidupan yang berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah untuk itu ketika Yakub telah melewati begitu banyak peristiwa, tiba saatnya di mana Yakub itu mau pergi ke satu daerah yang namanya Haran. Apa namanya? Haran. Jadi Yakub mau pergi ke satu daerah yang jauh sekali namanya Haran. Nah jadi ketika Yakub telah melewati banyak peristiwa, dia mimpi, dia berjumpa dengan Tuhan, dia dididik oleh Tuhan, dia mau pergi ke Haran. Nah kita kan kalau mau pergi ke satu tempat kita perlu dong meninggalkan tempat yang lama untuk siap-siap mempersiapkan banyak hal untuk pergi ke tempat yang baru. Mungkin kalau kita hari ini perginya bisa naik motor, mobil, pesawat. Tapi pada waktu itu ya orang pasti kebanyakan mau pergi ke tempat yang lain tentu berjalan kaki. Berjalan kaki, belum ada kendaraan seperti hari ini. Sehingga Yakub melakukan perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang membuat dia pasti lelah, pasti capek karena dia harus berjalan dengan kakinya. Dia pergi, dia menempuh perjalanan yang panjang. Nah satu ketika Daud sudah pergi, dia melewati begitu banyak perjalanan, tibalah Yakub di satu padang yang sangat luas. Kita mungkin tahu ya, padang itu kan tempat yang luas, yang besar, bisa terdapat banyak hal. Atau mungkin adik-adik suka dengar kalau di zamannya Musa itu ada yang disebut dengan padang gurun ya. Wah itu luas sekali, besar sekali, dan terdapat banyak hal. Oke, ketika Yakub sampai di padang gurun, dia melihat ada sumur di mana sumur itu tempat sebagai di mana orang itu ambil air, menimba air. Kalau kita zaman sekarang kan ambil air, butuh sesuatu, kita tinggal aja ke toilet, ke WC atau mungkin ambil air di wastafel ya, kita buka kerannya. Tapi pada waktu itu di zaman yang jauh banget, orang-orang ambil air itu di sumur. Mereka timba airnya, mungkin pakai ember yang besar atau apa ya, untuk ambil air di bawah. Supaya air itu bisa dipakai minum, bisa dipakai kebutuhan banyak hal lah. Termasuk mengambil air itu juga untuk kebutuhan memberi minum kepada hewan-hewan ternak peliharaan orang-orang pada waktu itu. Jadi ketika Yakub melihat ada sumur, wah ternyata di sana Yakub juga melihat ada hewan-hewan yang banyak sekali. Ada kambing domba yang tentunya akan cari minum. Tentunya kalau ada kambing domba pasti ada gembalanya. Karena kalau enggak kambing dombanya bisa hilang dicuri ya. Atau bisa diterkam oleh hewan buas. Tentu ada gembala untuk menjaga kawanan kambing domba itu. Nah apa yang Yakub lakukan ketika Yakub bertemu dengan gembala-gembala yang sedang menjaga kambing domba atau sedang memberikan minum kepada kambing domba. Coba kita buka di Alkitab ya. Di Kejadian 29 ayat 4 sampai 6. Coba kita buka di Kejadian 29 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Yakub bilang apa? Lalu Sanden bacain ya buat anak-anak di rumah. Yakub bilang begini. Bertanyalah Yakub kepada mereka, saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka, kami dari Haran. Nah ini tempat yang tadi Laus Andrian bilang, tempat yang ingin dituju oleh Yakub yaitu ke Haran. Sehingga ketika Yakub berjumpa dengan mereka, Yakub tanya, dari mana kamu? Terus mereka bilang, kami ini dari Haran. Wah tentunya Yakub pasti senang karena berjumpa dengan orang-orang dari Haran yang tentunya bisa menolong Yakub untuk bisa mencapai tempat yang dia ingin tuju. Jadi dibilang, kami dari Haran. Lalu ayat 5 bilang begini. Lagi katanya, Yakub tanya lagi kepada mereka, kepada orang-orang gembala pada waktu itu. Ayat 5 ya, Yakub bilang begini. Lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu kepada Laban cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Jadi Yakub ke Haran ingin bertemu dengan dia punya om ya atau paman ya, namanya Laban. Lalu dia tanya kepada orang-orang, kamu dari mana? Orang-orang itu bilang, aku dari Haran. Lalu Yakub tanya lagi, kamu kenal gak dengan Laban? Mereka bilang, aku kenal. Mereka kenal. Waduh, tentu lebih senang lagi karena Yakub jadi lebih tahu di mana tempat tinggalnya si Laban dan bagaimana cara ke sana. Karena ini orang-orang dari Haran dan orang-orang dari Haran ini ternyata kenal dengan yang namanya Laban.
Lalu ayat 6 bilang begini. Selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Jadi ketika mereka sedang ngobrol, ada satu anak dari Om Laban itu datang. Namanya Rahel. Jadi Rahel datang membawa kambing dombanya, tentu untuk diberikan minum karena di situ ada sumur. Tempat pasti banyak orang untuk berkumpul untuk memberikan minum kepada hewan-hewannya. Waduh, lebih senang lagi ya. Udah dari Haran, mereka kenal siapa itu Laban. Nah sekarang datang Rahel, anak perempuannya Laban. Waduh, makin happy, makin senang, berarti Yakub makin bisa ketemu, makin bisa jelas bahwa dia gak akan tersesat. Karena sudah ketemu dengan orang-orang dari Haran. Dan langsung akan ketemu dengan anaknya Laban. Tempat di mana Yakub ingin bertemu dengan orang itu. Waduh, jadi Yakub senang sekali nih. Rahel. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Lalu seandainya bacain lagi di ayat 9 ya. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya. Sebab dialah yang menggembalakan. Jadi Rahel tugasnya mengembalakan kambing domba punya papanya, yaitu Laban. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Jadi dibuka batu itu dari mulut sumur supaya gampang untuk ambil air. Lalu apa yang terjadi? Ayat 12, lalu seandainya bacain lagi. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia adalah saudara jauh dari ayahnya, yaitu Laban, dan dia ini anaknya Ribka. Maka si Rahel itu dengan semangat dia lari dan dia menceritakan kepada ayahnya kalau dia bertemu dengan Yakub, anaknya si Ribka. Lalu apa yang terjadi? Ayat 13, lalu seandainya bacain. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, si Laban lari lalu pergi mendekat kepada Yakub, dia cium dan membawa Yakub itu untuk pergi tinggal bersama-sama dengan Laban di rumah Laban. Waduh, jadi udah lebih senang ya, dia nggak usah pergi jauh-jauh sampai ke Haran, ternyata dia dijemput langsung ya. Karena dia bertemu dengan Rahel, anaknya Om Laban. Lalu ketika Rahel tahu bahwa dia ini anaknya Tante Ribka, Rahel dengan semangat pergi memberitahu kepada papanya karena dia bertemu dengan orang yang kenal dengan papanya, anaknya Tante Ribka. Lalu si Rahel lari pergi kepada papanya, papanya pun pasti kenal. Tentu dengan semangat papanya lari untuk menjumpai Yakub yang pada waktu itu ada di sumur. Untuk apa? Untuk membawa Yakub tinggal bersama-sama dengan dia di rumahnya Laban. Waduh, happy sekali ya, senang sekali ya. Orang yang udah nggak punya rumah, hidup dalam pelarian, susah karena takut mau dibunuh. Akhirnya sekarang diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan untuk punya tempat tinggal untuk sementara waktu. Sehingga Yakub akhirnya pergi tinggal di rumahnya Laban. Waduh, senang sekali ya. Lalu ayat 14 bilang begini. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau itu saudara, maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Jadi Laban senang sekali karena bisa berjumpa dengan Yakub. Jadi Laban senang kalau Yakub boleh tinggal di rumahnya. Dan Yakub juga tidak menjadi orang yang gak tahu diri ya. Dia kerja, dia membantu dan dia bekerja kepada Laban. Udah sebulan lamanya. Lalu setelah itu di ayat 15 bilang begini. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau cuma bekerja kepadaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Waduh, jadi ketika si Om Yakub ini sudah sebulan lebih tinggal di rumahnya Om Laban dan sudah bekerja, dia rajin, dia tanggung jawab, dia jadi orang yang baik, dia bekerja, dia mengurus banyak hal di rumah untuk membantu paman Laban. Paman Laban merasa dia merasa kasihan mungkin atau dia merasa sayang. Sehingga dia bilang, masa sih kamu kerja
tanpa diberi upah, atau mungkin bahasa sekarang tanpa diberi uang, tanpa diberi gaji. Jadi si pamannya ini mau memberikan uang atau upah karena Yakub sudah rajin bekerja di rumahnya Laban, atau mungkin juga membantu menggembalakan ternaknya Laban. Tapi apa yang diminta oleh Yakub? Minta uang, minta rumah, atau minta apa? Enggak ya. Kita lihat di ayat selanjutnya, Los Anden bacain lagi. Apa yang diminta oleh Yakub? Ayat 16 bilang begini. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea. Jadi ternyata Laban itu punya 2 anak. Yang tadi ketemu di sumur itu namanya Rahel. Tapi ternyata ada satu lagi itu namanya Lea. Kakaknya Rahel. Ayat 17 bilang begini. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Wah, jadi yang lebih cantik, yang lebih oke, yang ditulis oleh Alkitab itu Rahel. Nah, sehingga Yakub lebih suka kepada Rahel ya. Yakub di ayat 18 bilang begini. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda. Jadi ternyata si Yakub ini ketika diperhadapkan oleh 2 pilihan, dia lebih suka, dia lebih senang kepada Rahel. Dia nggak minta apa-apa, dia cuma minta anaknya si Laban itu diberikan kepada dia. Tentunya yang dia pilih adalah Rahel. Lalu ayat 19 bilang begini, sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi untuk mendapatkan si Rahel, anak kedua dari Om Laban, ada syarat juga yang harus dilakukan oleh si Yakub. Dibilang harus bekerja 7 tahun. Harus bekerja 7 tahun. Tetapi 7 tahun itu terasa singkat sekali. Kenapa? Karena Yakub cinta, Yakub sayang. Jadi dia dengan penuh semangat, dia tidak lagi mungkin mengingat hari-hari yang panjang. Karena cintanya kepada Rahel. Lalu hari-hari itu berakhir dan tiba saatnya Yakub menagih janji upahnya kepada Laban. Lalu apa yang terjadi? Los Anden bacain ayat 22 ya. Kejadian 29 ayat 22. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Waduh, siapa yang dibawa? Yang dibawa ternyata bukan Rahel ya, ayat 25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadapku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jadi si Yakub kecewa karena janji yang diberikan oleh Laban itu berbeda. Padahal sudah deal di awal bahwa si Om Laban ini akan memberikan anaknya yang kedua, yaitu Rahel kepada Yakub. Karena Yakub lebih suka, lebih senang kepada Rahel. Karena dibilang dia sikapnya bagus, cantik lagi. Udah sikapnya bagus, cantik lagi. Wah, jadi pasti membuat hatinya si Yakub itu berbunga-bunga. Tapi ketika sudah 7 tahun bekerja, apa yang didapati? Ternyata yang diberikan adalah kakaknya, yaitu Lea. Dan dia merasa kecewa sekali karena dia merasa ditipu oleh pamannya. Padahal 7 tahun itu bukan waktu yang singkat loh. Kalau mungkin cuma 7 jam, ya cepatlah. 7 hari cepat, 7 bulan lumayan. Tapi 7 tahun itu kan waktu yang panjang sekali. Ada gak di sini yang sudah umur 7 tahun anak-anak Brevkit di rumah? Pasti ada ya. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Yakub tidak mendapatkan sesuai dengan harapan dia. Lalu apa yang terjadi? Yakub tidak marah, dia tidak berputus asa. Ayat 26 bilang begini. Jawab Laban, dia kasih alasan kenapa dia gak memberikan Rahel kepadanya.
Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami, di tempat kami ini, yaitu di Haran ya. Di tempat kami ini mengawinkan adiknya lebih dulu daripada kakaknya. Jadi katanya nggak biasa memberikan adik kepada orang lain. Jadi nggak biasa katanya kalau adik lebih duluan menikah atau merit, lebih duluan punya suami ya. Jadi harus kakaknya dulu. Lalu ayat 27 bilang begini, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain akan diberikan kepadamu sebagai upah. Tapi ada syarat lagi. Apa syaratnya? Waduh, ini syarat kedua ya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Waduh, ditambah lagi 7 tahun. Jadi akan diberikan kalau melewati 7 hari perkawinan, tetapi bukan 7 hari juga. Ada waktu yang juga panjang yang sama seperti janji Laban yang pertama. Harus kembali bekerja kepada Laban itu 7 tahun lagi. Waduh, kalau kita jadi Yakub kita terima gak tawaran ini? Aduh, udah makin tua ya kali ya. Atau aduh gimana nih lama banget. Gak sabar. Tapi ternyata Yakub saking cintanya, saking sayangnya kepada Rahel, dia jawab dengan sangat cepat, dengan sangat sigap, dia mau. Jadi dia bertahan. Lalu ayat 27 bilang begini. 28. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinan dengan Lea. Kemudian Laban memberikan Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Jadi Yakub menyelesaikan semua syarat-syarat itu. Berarti kalau dihitung-hitung dia bekerja di Laban itu sekitar 14 tahun ya. 7 tahun pertama dia ketipu, terus ditambah lagi ya. Jadi dia bekerja kira-kira 14 tahun dan dia akhirnya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, yaitu Rahel. Di zaman itu budayanya begitu ya, orang bisa lebih begitu ya. Tapi dari kisah ini kira-kira apa sih Lausa Andrian yang boleh saya sebagai anak-anak Tuhan pelajari? Yang pertama. Yakub jadi belajar apa artinya kena tipu. Dia dulu penipu ya, menipu orang lain. Dia nggak merasa bahwa menipu itu satu hal yang mungkin menyakitkan sehingga dia tega. Tapi sekarang dia jadi belajar bahwa ternyata ditipu, dibohongin itu nggak enak, itu nggak enak. Dicurangin itu nggak enak, dijahatin itu nggak enak. Jadi Yakub jadi belajar apa konsekuensi, apa akibat atau apa perasaan yang dihadapi kalau kita ditipu, dijahatin, dibohongin, dicurangin. Tapi itu yang pertama. Yakub jadi belajar. Supaya kenapa? Supaya dia jangan melakukan hal itu terhadap orang lain. Karena itu gak enak. Kalau kita hari ini pengen yang enak-enak tapi kita lakuin sama orang lain gak enak, ya kan gak baik. Kalau kita pengen enak kita lakukan seperti apa yang kita mau orang lakukan buat kita. Itu artinya kita mau jadi anak-anak yang terus menjadi anak-anak yang baik, yang good, yang terus menunjukkan sikap yang baik kepada orang lain. Karena gak enak kalau kita mendapatkan sikap yang gak baik. Sama seperti apa yang dialami oleh Yakub. Sehingga ini jadi pelajaran bagi Yakub supaya ke depan dia jangan melakukan hal-hal begini karena dia tahu dia pernah mengalami hal tertipu itu yang gak enak. Tapi yang kedua, Yakub gak balas dendam, dia gak marah. Mungkin kalau dia yang dulu yang belum berjumpa dengan Tuhan, belum ketemu dengan Tuhan, belum dididik oleh Tuhan, mungkin Yakub bisa tipu balik si pamannya yaitu Laban. Mungkin Yakub bisa marah balik, mungkin Yakub bisa jahatin atau tipu balik, curangin balik. Biasa orang suka begitu kan, tunggu ya gue balas dendam, mungkin gak saat ini tapi nanti. Atau mungkin ada orang-orang yang karena kesel ingin cepat membalas kejahatan orang itu. Jadi kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi perhatikan, Yakub tidak membalas atau dia tidak menipu balik si Laban. Itu berarti ada perubahan yang terjadi di dalam hidup Yakub ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan di peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Berarti bagus ya, dia sadar itu gak baik, tapi yang kedua, dia tidak balas dendam. Dia tidak balas dendam, dia tidak menunjukkan marah yang berlebihan, atau dia tidak balik menipu Om Laban. Itu baik gak?
baik. Hari ini kita juga perlu belajar. Kadangkala kita mungkin suka dikecewain, kita mungkin suka dibully, kita mungkin suka dimarah, kita mungkin kadangkala punya orang tua nggak sayang sama kita, atau mungkin teman-teman di sekolah yang jahat. Mungkin ada banyak hal perlakuan yang enggak enak kita terima. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap untuk mengampuni mereka, mengasihi mereka. Bahkan firman Tuhan bilang ya, di perjanjian baru mendoakan musuh-musuh kita. Jadi kita tetap belajar menjadi anak-anak Tuhan yang the best, yang berani, yang brave kids untuk tetap menunjukkan kebaikan, kebenaran kepada orang lain sekalipun orang itu pernah menyakiti kita. Oke? Tapi yang terakhir ini yang perlu kita pelajari. Lihat ya, Yakub itu karena saking sayangnya, saking cintanya, saking ingin mengejar apa yang dia mau, dia rela bekerja 7 tahun, lalu ditipu, tapi dia rela lagi bekerja 7 tahun lagi. Karena saking dia suka sama si Rahel. Lihat ya, kadangkala kita juga begitu enggak? Kadangkala apa yang kita suka, apa yang kita mau, kita pengen kejar. Tetapi ketika berbicara mengenai hal-hal yang lebih baik, lebih tinggi dari hal ini, apakah kita juga punya semangat yang sama? Misalnya contoh, semangat untuk beribadah, semangat untuk berdoa, semangat untuk baca firman Tuhan, semangat untuk berbuat kebenaran. Sama enggak dengan semangat di mana kita lagi pengen kejar sesuatu? Mungkin hari ini adik-adik masih kecil, enggak seperti Om Yakub kan? Karena Om Yakub udah gede, jadi dia udah wajar untuk mencari pasangan hidup. Dia udah gede banget, udah tua. Tapi adik-adik di masa kecil sekarang pasti punya dong sesuatu yang ingin adik-adik kejar. Entah mainan, entah game, entah barang-barang, entah mungkin liburan. Wah, kita pengen sekali. Kita kejar dengan sekuat tenaga. Kejar, kita lakuin dengan sekuat tenaga. Tetapi ketika berbicara mengenai Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, sama gak semangat kita? Waduh, kalau kita lagi pengen sesuatu, kita semangat banget nih. Pengen main game supaya dapat game baru, atau mungkin kita dibilang orang tua, kamu harus juara ya, kamu harus dapat nilai bagus supaya dapat hadiah. Wah, kita kejar mati-matian karena kita pengen hadiah itu. Tapi ketika berbicara mengenai yang lain, yang Tuhan mau, kita beribadah, kita doa, kita sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Semangat kita kecil, itu berarti kita sudah salah hidup. Kita sudah salah hidup. Semestinya kita harus lebih semangat untuk cari dan kenal Tuhan dibandingkan yang lain. Kita perlu belajar semangatnya Om Yakub ya. Wah, semangat banget dia. Tapi kita perlu ganti semangat itu dengan semangat rohani yang besar. Amin. Kita punya semangat yang tinggi bukan cuma kepada hal-hal yang remeh-temeh yang akan habis. Makanan, jam, mungkin handphone ya, robot, mainan, apapun itu akan habis. Tapi kita punya semangat yang lebih besar, lebih tinggi untuk mengejar hal-hal yang kekal. Supaya kita semangat mencari Tuhan. Kira-kira begitu. Ngomong-ngomong tadi bunyi apa ya? Nah itu bunyi tanda supaya kita semangat. Semangat kuat untuk kita cari Tuhan dibandingkan cari yang lain. Oke? Bye-bye anak-anak Brave Kids. Tuhan berkati, tapi sebelum itu Laos Andrian pimpin doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar untuk boleh punya semangat mencari Tuhan lebih tinggi daripada hal yang lain. Kami mau semangat belajar firman Tuhan, semangat ibadah, semangat memuji Tuhan, semangat berdoa, semangat menunjukkan kami ini anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, dimulai dari kami semangat menjadi anak-anak Tuhan di rumah. Kami juga Tuhan mau belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang jelek karena kami tahu itu hal yang tidak baik yang bisa menyakiti perasaan orang. Sama seperti apa yang dialami Yakub. Sehingga kami akan berusaha terus dengan kekuatan dari Roh Kudus untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan melalui kami mengasihi orang lain. Dan kami juga mau Tuhan, diri kami, kalaupun kami mengalami banyak hal-hal yang menyakitkan kami tidak mau membalas Tuhan. Tapi kami tetap mau memberikan kasih kami, cinta kami, doa kami bagi orang-orang yang mungkin memusuhi, menyakiti kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati anak-anak Brave Kids semua, Tuhan pimpin sekolah minggu ini, Tuhan juga berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye semua, Tuhan berkati.
Enggak suka.